Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, sekarang kita ada di pertemuan ke 9. Nah, sekarang itu kita bakal ngebahas JavaScript ini. Apa ya nyebutnya, JavaScript Fetch API. Jadi ini project apa ya, kita nampilin anggota list anggota sitkom, anggota yang ada di Discord. Jadi kita bakal pakai data yang ada di channel perkenalan tuh, kan ada banyak tuh, ada mulai dari nama, kelas, hobi, deskripsi dan lain-lainnya. Nah, kita itu bakal munculin kita bakal nampilin gitu di HTML. Gimana cara nampilin suatu data dari suatu database, bukan ya database sih, masuknya database versi kecil, karena ini kita ngambil dari JSON kan, dari JSON tuh database inilah versi mininya lah, bisa dibilang versi kecilnya. Nah, terus kita bakal ngambilnya itu pakai API. Nah, terus kali ini itu nggak ada PPT karena project aja. Jadi kita bakal ngerjain project dan materi-materinya juga beberapa udah dibahas kemarin sih, kayak misalkan dokumen get element by ID gitu-gitu. Terus cons, terus ya seputar itulah, masih seputar itu, nggak jauh. Oke, sekarang kita bikin dulu file HTML-nya, index.html kayak biasa. Terus kita bikin dulu bootstrap-nya. Get bootstrap.com, ke bagian docs, terus introduction, di bagian bawah ada include bootstrap CSS and JavaScript JS. Kita copy, di sini ada tanda copy, terus kita ke Visual Studio Code lagi, kita paste, kita rapihin dulu biar enak dilihatnya. Oke. Terus kita bakal kasih nama dulu di sini ya, bootstrap demonya kita ganti jadi anggota sitkom. Nah, oke, terus kita di sini bakal pakai font awesome. Nah, jadi font awesome ini berbagai jenis icon ya. Jadi icon apa aja pasti ada di font awesome, yang icon vektor, bisa dibilang icon vektor yang enak dilihat gitu buat di website, di suatu website. Nah, kayak gini contohnya, ada dribble, iSlash, banyak sih, ini banyak. Jadi kalian cara pakainya itu kalian harus register dulu di start for free, terus ketik email kalian apa, habis itu send kit code, nanti cek di email kalian. Nah, habis itu kalian bakal nemu link kayak gini. Mana ya? Oke. Saya apply aja dulu di Visual Studio Code-nya. Kita klik script, terus search. Aduh, salah. Nah ini. Terus kita kasih cross origin, kasih tulis anonymous. Oke, kalau kalian nggak nemu kit ininya, kalian bisa pakai kit yang saya aja. Kit yang ini, kit https /kit.fontawesome.com/angka ya 89851 fc4a2.js. Oke. Terus kita lanjut ke bikin dulu ini tampilan awal. Berarti kita bakal pakai div.container, terus div.row, terus .call. Nah, ini shortcut juga ya. Jadi kalau kita langsung ketik div titik, nah titik ini tuh langsung ke kelas. Jadi misalkan
kita kelasnya mau nambahin apa ya, input misalkan, input gitu, tab langsung jadi input. Misalkan kita pengennya ID, berarti div pagar, tanda pagar, abis itu input. Nah, jadinya ID gitu. Oke. Di dalam div class call ini kita tambahin H1, terus tulisannya data anggota sitcom. Nah, kita save, terus kita lihat dulu di browser. Nah, ini kan terlalu atas nih, kita tambahin dulu margin top di kontainer. Jadi biar keseluruhannya tuh gak nempel di paling atas gitu. Kalau kita mau nambahin sesuatu nanti. Empty strip 5. Terus mungkin biar gak terlalu jauh juga kita tambahin row mb -2. Ini tuh ada di Bootstrap, di dokumen Bootstrapnya ya, di bagian utilities, di layout, terus bagian utilities. Di mana ya? Bootstrap utilities. Nah, di sini utilities border. Bentar. Harusnya di Bootstrap 5.2 ada sih. Nah, ya ini. Ada border, terus misalkan margin, kita search aja margin and padding. Nah, di sini ada tuh. Ada empty, min0, ms1, epx2. Jadi kita nggak perlu ketik-ketik lagi tuh. Ada padding strip left, titik 2. Nah, nggak usah. Jadi langsung aja semacam shortcutnya gitu. Shortcutnya kan dot empty min n1 misalnya kayak gini. Gitu. Oke, tampilannya jadi kayak gini. Terus kita tambahin lagi, bentar. Di sebelum penutup kontainer ya, sebelum penutup kontainer berarti yang ini, enter. Terus kita tambahin div row lagi, row. Kita tambahin column lagi, call buat column. Kita tambahin div dot input input buat ini ya, buat ke JavaScript-nya. Ke JavaScript-nya nanti biar gampang. Jadi sekarang aja input strip group tab, terus elemen input type-nya search. Kita bakal bikin search bar, terus class form control, terus placeholder. Nah, placeholder itu yang di belakang yang nyatu sama si barnya, search barnya. Terus kita kasih search. Ini bebas ya kata-katanya, kalau placeholder itu bebas. Terus area strip label kita kasih search. Terus area described by search button. Nah, terus kasih ID juga deh, kasih ID search input. Save. Terus kalau udah ada search bar kan kita perlu button ya, berarti kita button, kita kasih kelas di buttonnya btn strip outline strip secondary. Ini sama yang ada di JavaScript Bootstrap, sorry. Kita kasih enter deh biar kelihatan. Kasih jarak, oke, biar enak dilihat. Nah, jadinya kayak gini. Terus ini kan belum ada tulisan nih. Kita kasih icon juga deh. Elemen terus tab, terus kasih kelas. Nah, kita bakal pakai ini nih, magnifying class. Copy aja nih, ada versinya, ada HTML, ada React, ada React framework dari JS, ada Vue.js juga. Nah, ini framework dari JavaScript juga. Nah, kita bakal pakai yang HTML, di copy, langsung klik aja ya, copy. Terus ini hapus aja i-nya, jadi langsung paste, bisa langsung paste. Nah, kayak gini. Paste, terus abis itu
sehabis penutup icon ya, kita tambahin tulisan spasi search. Jadi biar ada jarak juga sama iconnya. Nah, gitu. Enter deh biar enak dilihatnya. Ini juga enter. Nah, sip. Kayak gitu, jadi kayak gini. Outline ini button tuh yang gini nih. Button examples. Nah, saya tadi pilih yang ini nih, secondary button ini. Oke, terus kita bakal kasih sebelum penutup kontainer ya. Sebelum kontainer kita kasih div juga. Kita kasih div. Terus kita kasih kelas. Kita kasih ini. Jadi gini. Ini kan search bar-nya nih. Nah, kita tuh pengen di bagian bawahnya itu langsung muncul data-datanya. Data-data anggota dari sitkom. Jadi kita kasih slot dulu. Kita kasih apa ya, bungkusan. Kita kasih bungkusan dulu, members strip container, members container kan, terus row, terus mb-2 deh. Oke, ini kayaknya kurang ini deh. Bagian sini kurang bawah. Bagian ininya kita kasih mb2. Terus di bagian sini juga kita kasih mb3. Kok nggak berubah? mb2 call mb3. Ya udah nggak apa-apa deh. Oke, terus takutnya perlu nanti selagi nggak mengganggu sih biarin aja deh. Oke, harusnya berubah sih, harusnya agak ke bawah gitu. Oke, terus oh ya, kita di sini bakal bikin modal juga. Modal tuh yang kayak gini. Jadi ketika ketika data anggotanya diklik, itu bakal muncul kayak gini. Nah, cuma bedanya kita pilih yang di tengah. Mana yang di tengah ya? Launch demo modal, ini enggak, bukan. Nah ini. Nah ini di tengah nih. Modal fade. Oke. Pakai mana ya? Bentar, modal fade. Saya ada deh. Oke, yang tadi aja deh. Ini vertically centered. Oke. Terlalu ini sih sebenarnya. Bentar. Yang defaultnya mana sih? Ini ya. Ya ini nih defaultnya. Oke. Kita copy yang bagian modal aja, buttonnya nggak usah. Karena kita bakal trigger si modalnya di JavaScript. Oke. Terus modal fade, example modal, ID-nya kita ganti jadi detail modal. Terus tab indeksnya -1 bener. Terus area label by-nya ini ganti jadi detail modal label. Area hidden-nya true. Terus modal dialog. Oh ya, kita pengen modalnya di tengah ya. Kita pengen modalnya di tengah, berarti tinggal modal dialog centered. Terus kita pengen juga, takutnya ada yang deskripsinya kepanjangan. Jadi kita tambahin juga modal dialog scrollable. Terus kita tambahin juga modal strip full screen, strip XS, strip down. Terus kita kasih spasi lagi, modal strip large LG itu large sih kalau nggak salah. Model konten, model header, ini agak ke dalam deh biar. Nah,
Oke, terus modal title ID, oke, ID-nya ubah jadi detail modal label. Oke, detail modal label. Terus kita kasih juga di sini detail tulisannya. Terus di button sini kita kasih type button, kelasnya button close, database dismiss modal area label. Oke, ini biarin. Bagian button biarin karena ini fungsinya buat nutup, buat nge-close modalnya. Terus modal body ini kosongin aja karena kita bakal isinya di JavaScript. Terus modal footer ini biarin aja. Paling kita database dismiss modal oke, close. Save change nggak usah. Kita cuma butuh close-nya doang. Oke, belum terjadi. Misalkan kita tambahin dulu itunya deh, buttonnya buat nge-trigger. Kita coba. Sorry, salah. Oh, ininya ya, bentar. Example modal yang kita ubah tuh example modal. Hashtag example modal itu ada di di ID-nya. ID sini, berarti detail modal. Kita ubah. Oke. Oh, nggak jalan. Bentar. Example modal. Bentar. Harusnya jalan sih, harusnya kan detail modal ini udah sama. Database toggle nggak diubah, masih sama. Oke, kita gini aja deh. Bentar, kita ulang ya. Nah, oke, takutnya ada yang salah soalnya. Oke, kayak muncul. Kita biarin dulu, ID-nya biarin dulu, kita ubah aja dulu. Oke, modal fade. Bentar. Kayak modal fade, modal dialog. Modal fade masih sama, detail modal sih ini harusnya. Bentar, takutnya ada yang salah. Jadi biarin aja dulu. ID biarin dulu. Kita ubah kelasnya aja dulu. Div class modal dialog, terus modal dialog strip centered, modal dialog strip scrollable. Takutnya ada deskripsi yang panjang kan. Modal strip full screen XS down. Terus modal LG ya tadi. Modal LG. Modal konten, header, terus title ini ganti jadi detail. Oke. Button, oke, ini ubah biar rapi. Oke, button type. Button close modal body. Oke, ini naikin aja ke atas si div-nya. Modal body, terus modal footer, button close. Oke, ini biasa aja. Oke, harusnya bisa. Nah, jadi di tengah. Terus ini close masih berfungsi, close di sini juga masih berfungsi. Oke, kita hapus aja buttonnya karena udah nggak diperluin. Terus kita ubah dulu ID-nya ya, dari paling atas modal fade, terus ID-nya detail modal. Terus di sini detail modal label. Detail modal label. Area hidden true, modal dialog, modal center, ini udah bener. Terus div modal content, modal header, modal title, terus ya oke, ini example-nya ganti aja sebenarnya jadi modal. Jadi detail, jadi detail. Detail modal detail
Terus dismiss modal udah, oke, sip. Dah. Oke. Terus sekarang kita bikin connect dulu ke si JavaScript. Kita bikin file baru script.js. Nah, ini terus kita konekin di src script.js. Kalau itu di folder, kita tinggal pindahin jadi /js/script.js gitu. Nama folder /script.js gitu. Oke, karena saya mau di luar aja, digabungin sama index.html aja, jadi script.js aja. Oke, terus kita mulai ubah di sini di JavaScript ya. Kita kasih cons. Kita bikin dulu search inputnya. Berarti tadi kan kita udah bikin ID ya. ID search input. Ini copy dulu deh biar takutnya salah tulisan. Search input document get element by ID. Get element by ID gini, search input titik koma. Sama bawahnya cons search button document get element by ID kutip 1. Terus isinya yang tadi. Ini kan search input. Bentar. Kenapa ini search button? Area describe by. Bentar. Harusnya bener gak sih input button? Iya benar. Karena kan iya. Oke. Button di sini button outline type-nya button. Ini belum beres ini. Gak ada pantesan. Button. Terus kita kasih ID search button. Belum ada kan? Bentar. Search button. Oke, ya benar. Sip. Search button kita copy, paste di sini. Terus kita bikin cons baru lagi. Tadi kan kita udah naruh members container ya. Nah, ini kita copy dulu. Ini karena di kelas, jadi kita pakai ini aja. Document. Kita pakai ini query selector. Terus members members container, karena kalau pakai query selector itu kan semua yang ada di file HTML ID komponen kelasnya, ID-nya. Nah, jadi kita pilih query selector, pilih yang mana, yang pakai kelas atau yang pakai ID. Kalau yang pakai kelas berarti kita pakai titik, kalau yang ID berarti pakai pagar, tanda shard pagar. Oke. Karena kita di sini kepakainya kelas, jadi langsung titik aja members.container, pastiin tulisannya sama. Karena nanti kalau nggak sama pusing sendiri, nanti ujung-ujungnya cuma pusing sendiri, udah pusing, masalahnya cuma di typo lagi. Nah, terus kita di sini kita panggil let members anggota deh, jangan ini anggota. Members aja udah. Members. Terus kita panggil search button dot add event listener. Ketika diklik, kita kasih async function, jalanin function, terus buka kurung awal, dicoba buka main titik koma, terus di bagian bawah kita kasih catch. Kalau ada error, tulis error apa, console, kita munculin di console lognya error. Nah, gini.
Jadi coba dulu, nanti kalau ada error ditangkap dan dimunculin di console log. Console lognya tuh yang di mana? Yang di inspect, terus bagian console. Nah di sini. Nanti errornya bakal muncul di sini, dan kita karena pakai JavaScript itu kita banyak main sama si console ini. Oke, kayak kemarin waktu di DOM ya. Oh ya, ini titik koma jangan lupa. Terus kasih search input, kita panggil yang search input. Kita kasih add event listener, kita kasih key up, terus key up, terus async function, terus kita function terus buka kurung awal, kita main if sekarang. If titik key itu kalau nggak salah parameternya, iya parameternya key equal 3 kali, jadi sama dengan 1, 2, 3. Ini karena saya pakai ini ya, pakai extension, jadi nyatu kayak gini. Bukan extension sih, setting, saya lupa di settings apa gitu, ada di setting VS Code nya. Pokoknya ini jadinya 3 ya, 1, 2, 3. Nah itu 3 tanda sama dengan, terus enter. Oke. Itu buat ngejalanin kayak gini nih. Jadi kita ngetik langsung enter gitu. Jadi nggak perlu pakai tanda ini, bisa gitu. Terus enter, kita coba try sama kayak yang di atas, main titik koma, terus di bawahnya kita catch error, buka kurawal, console log, buka kurung, terus sebutin error ini, terus titik koma. Dah, sebenarnya ini belum berfungsi karena kan kita belum masukin API-nya ya, jadi sama aja kosong. Misalkan Farel, nah masih error kan, reference error main is not defined gitu. Oke. Kita cek dulu ininya deh, kita cek dulu API-nya. Kita coba cek API, biar kita tahu isinya tuh ada apa aja di API itu, tampilannya kayak gimana sih gitu. Fetch, kutip. Nah ini link API sitcom ya, yang ada di perkenalan itu, data-datanya masuk ke sini. https sitcom.api.app/api/member sama tokennya. Ini searchnya dihilangin dulu. Nah, terus cara munculin ya, kita ini jangan lupa di komen dulu ya, nanti bentrok soalnya. Oke, itu cara munculinnya tinggal gini. Bisa munculnya itu kita bisa ngetik ke kanan, jadi langsung then gini, atau kita ngetik ke bawah. Sebenarnya lebih enak ke bawah sih, jadi lebih jelas. Cuman kita harus kasih jarak dulu, pencet tab baru then. Misalkan kita kasih parameter respon aja deh, response, terus arrow kanan. Arrow kanan tuh ini juga saya pakai di setting dari VS Code-nya. Jadi kalian kalau ada agak bingung atau ada yang error, langsung tanyain aja lewat WA atau enggak lewat Discord juga boleh. Oke, jadi ini tuh tandanya sama tanda ini nih, apa ya nyebutnya, arrow kan. Nah, tanda panah ke kanan gini. Nah, karena ini saya setting, jadi mereka langsung bersatu gitu. Terus kurung kurawal, terus kita munculin console log response.json. Jangan lupa abis response.json kita tambahin lagi kurung, karena kita mau ngejalanin si file response JSON-nya, tampilan JSON-nya gitu. Titik koma jangan lupa.
Terus kita lihat dulu di browsernya, refresh, harusnya muncul. Nah, ada promise pending sama promise result. Ada data. Nah, di sini listnya nih. Di sini list nama-nama ya. Nih. Gitu muncul di sini. Oke. Nah, jadi yang bakal kita pakai nanti itu yang pertama ada data dari nama, kelas, jabatan, hobi, deskripsi, asal SMP, angkatan, sama create ad deh, sama create ad ya, sama status ya, oke, gitu. Jadi API itu bentuknya kurang lebih kayak gini. Sebenarnya nggak kayak gini sih, bentuknya lebih absurd lagi. Ini linknya bisa dibuka ya. Nanti saya taruh di deskripsi kalau link API-nya. Nih, lebih kompleks kan. Cuma karena kita pakai ini, kalau kita nggak pakai nih ya, kalau kita nggak pakai response.json ya, tampilannya tuh kayak gini. Tuh, nggak bisa diakses. Bukan nggak bisa diakses sih, bisa. Cuman malah belum bisa diakses ini. Belum bisa diakses karena tampilannya tuh masih apa ya nyebutnya, saya kurang paham sih kalau ini. Tampilan tuh masih coarse ya, masih coarse tuh masih mentah lah istilahnya, belum jadi masih bahasa komputer. Nah ya itu. Jadi kalau udah JSON itu tuh kita langsung diurutin promise, terus di promise result ya, bukan di type. Kalau type mah ini mah lainnya. Terus di sini promise result. Nah, ada bagian data. Nah, array 30, ada 30 data. Kenapa 30 data? Padahal di sini di akhir cuma sampai 29. Karena kalau JavaScript itu ngitungnya dari 0. Kebanyakan bahasa pemrograman itu ngitungnya dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Bukan dari 1. Oke. Lanjut. Kita ini close aja dulu, ini hapus dulu aja. Jadi search buttonnya kita bakal nanti kita bakal bisa nge-search nama orang ya, misalkan Farel atau siapa, karena ini belum ada API-nya, karena kita bikin dari awal dulu, jadi nggak akan muncul, harus secara bertahap gitu. Oke. Terus kita bikin function. Di sini bikin function update loading condition. Kita kasih conditionnya true. Buka kurawal. Terus gini, jika kondisi buka kurawal, terus search buttonnya disable mana disabled deh. Disabled sama dengan true, titik koma. Terus search buttonnya di inner HTML show loading. Nah, show loading ini kita bakal panggil show loading ini function. Jadi kita bakal tulis nanti di bawah, karena kita perlu show loading ini. Jadi show loading itu nanti bakal nampilin apa ya, loading aja gitu, tanda loading, apa ya, ya tanda loading benar, yang melingkar-lingkar itu, yang bulat. Nah, oke, terus jangan dulu kesana deh kayaknya. Bentar. Oh, kita ini dulu deh, mainnya dulu deh. Jangan dulu kesana, sorry. Nggak apa-apa deh, ini selesain dulu deh function update loading. Di update loading perlu apa ya? Perlu let loading card. Salah sih sebenarnya, ini harusnya jangan kesini dulu. Let loading. Nah, ini dikosongin aja karena kita bakal munculin sesuatu di dalamnya gitu. Loading cards. Oh sorry, my cons dulu. Loading cards.
Loading card pakai S berarti show loading cards. Ini juga function. Loading cards ini bentar, let oke. Jangan sampai typo ya, jangan sampai salah penulisan. For each card kurung kurawa buka loading card plus sama dengan card titik koma, terus ini juga titik koma, members container dot inner html ada loading card. Jadi kalau lagi loading yang munculnya itu apa gimana ya nyebutnya, masih ingat kan sama inner html. Jadi apa ya, permainan inilah kayak kondisi gitu. Jadi condition true yang dimunculkan loading card gitu. Oke. Else kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau udah jadi lebih kebayang sih. Disabled sama dengan false. Titik koma search button dot inner html. Nah, kita kasih icon. Modifying glass me. Ini search barnya ya. Bentar. Search bar itu berarti yang mana mana icon. Ini nih. Kita copy aja ini. Nah, kayak gini. Jadi penulisan HTML di apa ya? Penulisan HTML di JavaScript itu pakai ini. Kalau di suatu variabel nih, kalau suatu di variabel sih. Jadi search button inner HTML sama dengan ya kita jangan langsung icon gini, nggak bisa. Jadi kita pakai apa ya, nama tandanya petik gitu ya, tanda petik yang sebelah kiri angka 1. Nah ya itu. Terus ini tadi salah ya, harusnya jangan kesini dulu, kita mainin dulu, kita panggil dulu fungsi mainnya harusnya. Jadi function salah deh, jangan salah. Berarti async function main const response await get members search input dot value. Members sama dengan response data terus kita bikin ini dulu deh, kan kita mau bikin status ya. Tadi itu di mana di sini aja deh, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Di inspect ada nggak? Ada di sini mah, nggak terlalu kelihatan sih. Pokoknya di API ini kan ada status ya, ada yang aktif, ada yang keluar. Nah, aktif keluar ini menandakan si orang itu tuh masih ada di server Discord sitcom atau enggak sih. Nah, jadi kita short dulu. Jadi tab short. Ini jangan pakai titik koma ya, karena ini kita mau lanjutin ke bawah bukan ke samping. Sebenarnya bisa ke samping, tapi lebih enak aja gitu ke bawah. MA, MB, ini permisalan aja. MA, MB, arrow kanan, MA dot status sama dengan 3 kali, equal 3 kali, 2, 3, MB dot status tanda tanya -1 titik -1.21. Oke. Ini .20. Bentar. MA, MB. Oh, ini sih gini gak sih? Nah,
ini kenapa gini ya, kenapa salah ya, bentar. Asing ini pause dulu deh. Ini komen, dibikin komen dulu. Async function main const respawn await get members search input dot value members response data. Bentar. Oh ini salah deh. Enggak, salah. Sorry. Harus segini. MAMB status MA status sama dengan 3 kali MB status tanda tanya -1 banding 1. Oke, ya benar-benar kayak gini. Ini buat short keaktifan, kita kasih tanda deh. Short keaktifan. Terus kita bikin short lagi. Short buat berdasarkan angkatan terbaru deh. Short angkatan terbaru. Nah, berarti short MA MB arrow kanan, terus MA dot status sama dengan 3 kali MB status tanda tanya MA dot angkatan MB dot angkatan tanda tanya bentar, MA angkatan lebih dari MB angkatan tanda tanya -1 banding 1 lagi, terus 0 ini ke bawah. Nah, oke. Nah, ini buat short angkatan terbaru. Jadi keaktifan itu ya tergantung yang bakal dimunculin tuh yang aktif dulu baru yang non aktif ya MB. Terus ini yang angkatan terbaru sama angkatan terlama. Ini angkatan lama sama ini angkatan baru. Jadi yang lama ya. Oke, terus bener-bener harusnya sih bener. Bacanya gitu nggak? Iya, kalau nggak salah bacanya gitu deh. Iya. Iya benar-benar. Oke, short sekarang short kelas. Short kelas berarti short MA, MB MA dot status MB dot status dan 2 kali tanda dan 2 kali MA dot angkatan MB dot angkatan. Nah, ini buat nge-short berdasarkan kelas. Jadi ini agak panjang sih, mending ke bawah ya. Oke, MB angkatan, terus tanda tanya MA dot kelas MB dot kelas. Nah, terus apa ya, -1.21.20. Nah ya kayak gini. Ini tuh sistem shortirnya ya. Jadi MAMB MA buat yang lama, MB yang terbaru atau kebalik, saya lupa deh. Iya benar-benar MA ya. Ini permisalan aja sih, ini sebenarnya bisa aja kita pakai X, kalau enggak Y gitu, bisa aja, sama aja. Yang penting kalian masukin variabel, parameter atau variabelnya itu sama dan persis, biar nggak terjadi error. Terus lagi deh, short berdasarkan nama abjad gitu ya. Jadi di short lagi, short MA, MB MB terus MA dot kelas
sama dengan 3 kali mb.kelas dan ma status sama dengan 3 kali lagi mb status Oke, di sini mb status terus dan 2 kali terus ma dot angkatan sama dengan 3 kali lagi mb dot angkatan terus tanda tanya ma nama kurang dari mb dot nama tanda tanya -1.21.20. Nah, itu dia. Buat si buat si short nama abjad sesuai nama abjad kan. Terus sekarang di sini console.log members. Terus kita di sini keluarin function, nanti ada kita tulis function update UI members. Oke. Nah, di sini kita bikin dulu function buat get members kita yang dari yang paling atas dulu. Oke, sekarang kita bikin function buat si get member ini. Function get members buka kurung search buka kurung awal update loading terus kita kasih true titik koma terus kita kasih return fetch buka kurung kayak yang di awal kita kasih linknya link API-nya bentar. Oke. Kutip 2 terus setelah ngasih link API-nya kita tambahin plus di dalam plus search. Oke. Terus ke bawah kita kasih finally buka kurung 2 kali terus arrow kanan kurung kurawal terus kita kasih update loading kalau false terus titik koma then buka kurung 2 kali juga ini response isinya response terus arrow kanan buka kurung kurawal terus return response JSON terus buka kurung terus titik koma di luar. Oke, terus then buka kurung 2 kali lagi response arrow kanan terus buka kurung kurawal kita tambahin response terus sukses. Kalau responnya sukses kita kasih throw new error response message. Nah, terus titik koma terus kita bikin function ini ya condition else nya kita kasih return response titik koma. Terus di sini save terus di ini di uncomment aja di uncomment yang itu karena kan itu udah bikin tadi di awal ya. Terus sekarang kita bikin update UI dulu deh. Function update UI kurang kurawal terus let cards sama dengan kutip 2 titik koma terus kita kasih members dot for each di dalamnya dikasih member arrow kanan terus cards plus sama dengan show cards. Jadi kalau ada member baru atau enggak pas awal di loading itu cardsnya tuh blank. Terus ketika beres loading baru kita tambahin si show cards ini, function show cards.
Terus kita ini kan kita bakal modif member container, berarti members container inner HTML sama dengan card city comma. Nah, gini terus apa lagi ya? Get members. Oh ya, get members detail. Get members nggak pakai S, member detail ID ukuran awal for let I sama dengan 0. Ini buat dapetin biar cardnya tuh match nanti sama si modalnya. I terus member dot length titik koma I plus plus buka kurung awal, terus if members I kita kasih I di sini, let I dot underscore ID sama dengan 3 kali ID. Nah, buka kurung awal, return members I titik koma. Nah, itu terus kita kasih function lagi get member detail. Kok get member detail, sorry, get update UI detail ini sama buat di modalnya. Ini member buka kurung awal, terus cons modal body sama dengan dokumen get nggak usah get deh, query aja, query selector kita ambil si dot modal. Mana sih? Nah, ini kita ambil ini, berarti karena ini kelas jadi dot modal strip body titik modal strip body, terus cons member detail sama dengan show. Kita bikin function show member detail member. Nah, terus habis itu kita bakal modif juga si modal badinya, bakal kita modif kan, karena kita bakal isi si modal badinya yang awalnya kosong, kita isi sama si member details titik koma. Dah, itu buat update UI detail. Terus sekarang kita belum bikin ini ya, apa tuh namanya, kalau si apa yang kan nanti di kartu bakal ada A gitu ya, ref tag A gitu. Nah, itu isinya detail. Kita belum ngarahin si detail itu mau kemana, karena ini tetap di satu file, jadi kita bikin add event listener, klik, terus kasih async function, terus kita kasih buka kurung awal if adalah target di class list container di class list contains kita nanti kasih modal ini aja, modal detail button. Sebenarnya bukan button sih ini, nanti kita bikinnya, tapi nggak apa-apa, modal detail button aja, yang penting nanti sama waktu di HTML cardnya. Cons ID target dataset ID titik koma. Nah, habis itu kita kasih cons member detail get kita bikin function lagi get member detail ID. Ini udah ya tadi ya kan, get member ID itu udah ya, get member detail ID udah. Get member detail ID terus titik koma update UI detail, update UI detail sama dengan member detail. Nah, sip titik koma, terus kalau ada error catch error
error, buka kurung kurawal document query selector aja. Bisa aja sih kalau mau get element by class bisa. Kita ambil lagi si modal body, modal strip body. Modal strip body kita bakal edit di modal body-nya inner HTML. Show error. Show error. Jadi kalau ada error di data siswa yang detail, nanti bakal muncul di modalnya ketika klik. Jadi nggak error di konsol gitu. Kalau di konsol kan ribet ya, masa pengguna website kita harus buka konsol dulu gitu kan. Oke, sekarang kita bikin function show error ya. Show error. Nah, buka kurung kurawal, return. Nah, kita kasih muncul ini HTML. Kita bakal kasih alert. Nah, kita pilih yang danger ya. Yang danger berarti ini kelasnya ini sama. Oke. Ini sip. Ini terus /div. Terus kita kasih di antara div-nya, kita kasih $, buka kurung kurawal, isinya error. Nah, jadi munculin errornya apa gitu. Terus ini jangan lupa titik koma. Terus apa lagi ya? Show loading. Habis show loading kita show card loading ya. Function show loading, buka kurung kurawal, return span. Ini deh spinner. Kita bilang spinner berarti. Jadi kalau lagi loading, kita lagi nge-search terus enter, kan pasti ada loading tuh. Karena kan kita ngambil data di API, pasti ada loading maupun sekencang apapun kadang suka ada loading gitu. Sekencang apapun internetnya pasti suka ada loading. Oke, kita pilih spinner border yang hitam aja deh. Oke, kita custom aja deh. Ini kita kasih spinner border, copy aja. Ini pakai div ya. Langsung span aja kayaknya bisa deh. Span aja langsung lah, nggak apa-apa, manual aja. Manual span. Oke, di dalam spannya kita kasih kelas. Oke, abis dikasih kelas, kita kasih spinner strip border. Spinner border lagi, small SM. Terus kasih mi 1. Kita kasih role status juga. Role status. Terus area hidden. Ini aja di sini. Area hiddennya true. Oke, di luar spannya kita kasih loading kali ya. Ini naik aja deh, kasih muat. Oke, return span spinner border, span class spinner border SM mi 1 status area hiddennya true. Oke, terus kita kasih di sini loading titik. Nah, jadi kalau lagi loading, misalkan koneksi tiba-tiba nggak ada, munculnya ini gitu. Tampilannya nggak sama, tulisannya search sama kaca pembesar gitu. Terus kita tadi lanjut ke ini ya, show cards loading. Function show cards loading. Di show cards loading kita kasih buka kurung kurawal cons. Kita kasih cons. Nah, loading card. Kurung kurawal, terus kurung kurawal petik sama dengan petik. Nah, terus kita tulis aja HTML-nya di sini ya, karena kita bakal bikin card yang kalau lagi loading jadi blank gitu isinya ada div call. Ini sembarang aja ya naruh HTML ya.
sembarang aja karena nanti bakal kita copy paste di script JS ya. my2, terus kita kasih div lagi card. Abis di card kita kasih height-nya 100. Abis height-nya 100 kita kasih area hiddennya true. Terus kita kasih div card body. Abis itu kita kasih div h-100. Height-nya 100 berarti maksimal 100%. Div flex, terus flex column, terus justify content biar di tengah. Justify contentnya biar di tengah sama ngasih jarak, berarti between. Tambahin between di antara. Oke, terus di sini. Oke, habis div ini kita kasih div lagi. Ini kosongin dulu aja. Kita kasih h5, terus kelasnya dikasih card title, terus placeholder wave. Nah ya, placeholder wave, terus span kelas placeholder lagi, placeholder LG, placeholder LG sama kolom berapa ya, 12. Oke, abis itu udah ini di akhir h5 kita kasih tag p, ya elemen p, terus kasih kelas card text placeholder wave, samain aja. Terus di dalam paragrafnya kita kasih span kelas placeholder sama kolom 3. Nah ini kita copy aja 3 kali. 1, 2, 3. Nah kalau udah nambah span kayak gini 3 kali, kita pindah paragraf. Kita bikin paragraf lagi, terus kita kasih kelas, terus sama card text, terus placeholder wave juga, placeholder wave, terus mb3, terus fontnya monospace. Oke, terus kita tambahin lagi span, terus kasih kelas sama placeholder. Abis itu kasih kolom juga 12. Nah terus apa ya, nih di luar div sini kita bikin div baru. Habis penutup p kita bikin div baru, terus kasih a. Habis hrefnya dikasih pagar aja, terus kasih tab indexnya -1, terus kelas kita bikin disabled, terus placeholder kita kasih kolom 3. Nah terus bentar, div oke, sini deh. Card body, sini. Terus kita kasih sini card, bener kan, card body, bener. Berarti ini card footer dikasih text mute buat tulisannya tuh jadi abu gitu, jadi gelap. Terus placeholder wave. Nah habis dari wave ini sama kita kasih span, terus kasih kelas placeholder, terus placeholder strip xs, terus kasih kolom 12 juga, sama backgroundnya secondary deh. Terus udah. Nah dari sini berarti, dari sini kita copy,
dari call MD3 sampai sini paling bawah, copy, terus hapus aja. Ntar ini bikin gini lagi. Nah ini hapus. Nah di script.js kita tambahin di sini. Nah udah jadi kayak gini, div class gini. Oke, nggak apa-apa, nggak rapi juga sih, nggak terlalu ngaruh, tapi kalau mau dirapihin juga boleh, lebih bagus. Nah di sini sip. Terus ini show cards loading di dalam parameternya kita kasih n sama dengan 1. Nah ya, n sama dengan 1. Terus console loading card, ini jangan lupa titik koma. Habis di situ kita panggil cons r array, ya isi r aja, double r. Nah habis cons r ini terus buka kurung, tutup kurung tegak, terus kasih titik koma. Nah habis itu kita bikin for, terus let i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari n, titik koma i plus plus, terus buka kurung kurawal, terus kita panggil r nya, terus push, panggil ini loading card. Nah udah kepanggil, tandanya beda ya. Ini kalau belum kepanggil warnanya abu, kalau udah kepanggil jadi putih. Nah terus ini jangan lupa kasih titik koma, terus return r, titik koma, udah. Oke, sekarang function show cards nih, show cards member. Nah di show cards member kita kasih function show cards member, terus buka kurung kurawal, buka kurung kurawal, terus kita kasih return, terus kutip, petik, tanda petik. Habis tanda petik kita bikin kayak tadi lagi, cuman beda deh, bentar ya, beda. Kalau MD3 sama deh, sorry sama, cuman ini kan loading card nih, jadi pas lagi loading munculinnya yang emang belum ada data, tapi pas udah beres loading ya kita munculin yang ini. Nah sekarang kita mulai masukin datanya, misalkan di card, di card title, apa ya, ini H2 H5 show cards, berarti di H5 kita tambahin card title, placeholder wave nya kayaknya hapus aja deh, placeholder wave nya kita hapus aja, ganti jadi nama, terus kasih ID juga, jangan lupa ID. Kita kasih ID, nama, terus isinya berarti kita pakai $, buka kurung member dot nama. Habis itu spannya hapus, aja. Terus di bagian sini kita kasih gini aja, kita bagian tengah ini kan baru nama nih, di bawah nama kita kasih member dot class, terus garis lurus, apa ya namanya ya, pokoknya di atas enter. Terus kita kasih juga member apa lagi ya, jabatan.
jabatan sama member angkatan. Nah sini udah beres. Terus bagian sini P card text placeholder wave nya kita hapus aja. Bentar, placeholder wave nya jadi font style 6 aja. Font size nya 6, margin bottomnya 2. Terus ini kita kasih ini buat ini ya, buat apa, deskripsi. Member.deskripsi sip. Terus div aref tab indexnya -1. Ini hapus aja. Ini hapus aja deh. Ini hapus, kita ganti kelas dulu ya. Kelas kita kasih card link modal detail button. Ini buat manggil yang tadi yang di atas. Yang ini mana sih? Modal detail button. Nah, buat manggil di sini. Jadi kalau klik nanti modalnya bakal ke-trigger. Modal detail button. Terus database toggle kita kasih modal. Terus database target sama dengan hashtag detail modal. Nah terus kita kasih data strip ID. Ini juga isinya, bentar, karena kita pakai variabel dari luar, berarti kita pakai member dot underscore ID. Nah ya, sip. Terus di bagian sini kita kasih kata-kata detail, div class card footer. Card footer nih. Card footer text mute, placeholder wave nya hapus. Kita kasih ID aja, ID update add. Nah abis itu kita kasih di dalam sini $ buka kurung new date, buka kurung yang tadi kurung kurawal, terus buka kurung, terus kita kasih member dot update add buat ngasih tahu kapan data terupdate ya. Terus kita kasih to local string, kita buka kurung, tutup kurung, terus udah sih. Div ini titik koma, jangan lupa titik koma. Oke, sekarang kita bikin apa lagi? Show cards udah. Ini show member detail. Oke, function show member detail member. Sama, kita bikin lagi juga div yang ini itu agak beda sih. Bentar. Ya, ini agak beda buat detailnya. Kita ketik dulu di asal aja kali ya, sembarang aja. Biar nggak ngubah yang lain, kita ketik sembarang aja. Misalnya di sini, terus kita kasih div, terus class text center, the flex, justify content center, kasih align item center. Nah abis itu kita di dalamnya kita kasih H2 H2 text
buat H2 terus ini kita langsung kasih aja deh, langsung kasih ini. Ini berarti kan bakal member dot nama ya, terus kita kasih spine class text lower case page text strip bg, terus strip lagi kita bikin variabel strip, terus kita bikin kita kasih argumen variabel argumen, terus member dot status sama dengan 3 kali, terus aktif. Aduh, kayaknya jangan di sini deh, ini nanti dulu ya. Ini kita kasih taruh gini dulu aja, member status file, terus tutup div, kita kasih paragraf, berarti kita kasih paragraf class text center, kita kasih id deskripsi. Habis itu kita kasih $ buka kurawal tutup kurawal members dot deskripsi, terus ke bawah lagi kelas. Di kelasnya kita kasih list group. Oke. Terus habis di list group kita kasih list juga, kelas list group strip item, font weightnya bold, teksnya kapital, terus ID ini jabatan. Ini buat buka kurawal member dot jabatan. Buat ke bawahnya sama sih, kayak kita copy aja. Tuh 2 3 4 5. Oke, udah. Ini buat kelas, ini asal SMP, ini hobi, ini angkatan. Ini yang ikutin ID-nya kelas, asal SMP, bentar, asal SMP samain deh, asal SMP, hobi, terus ini angkatan. Nah, ini jabatan, terus ini kelas, kita kelas kasih, terus berasal dari ini hobinya, terus di bagian bawah angkatan. Udah udah sih, cukup sih. Ini copy aja, terus isi paste. Ya, benar. Iya, udah benar. Ini titik koma. Nah, tadi ini member status ya. Status ini bentar. Berarti kan kita logikain kalau dia keluar juga ya. Kalau udah gak ada di Discord. Ya, perpindahan itu ya, berarti aktif, tanya-tanya, sukses. Titik 2 member dot status, member status sama dengan 3 kali keluar. Oke, terus danger, ini ya, apa itu? Lambangnya danger. Kenapa ya? Bentar. Oh, sorry. Nah,
danger berarti tulisannya bakal warna merah. Terus apanya ya, ya buttonnya gitu, bukan button, ya teks, background teksnya bakal merah. Kalau sukses berarti bakal hijau. Terus di sini secondary udah. Terus ini apa sih ini tuh, kelas. Oh, paling kita kasih MS2 deh, MS2. Terus kita kasih ID juga, jangan lupa. Status, yap, status. Terus di setengah sininya kita kasih sama, kita kasih member dot status, yap. Save. Terus oke, titik koma udah. Terus kita lihat try main, main titik koma. Terus bagian bawah catch error, buka kurung awal console log error. Oke, titik koma. Nah, oke, ini udah beres. Harusnya fix sih, aman sih harusnya. Nah, oke. Kaget deh. Oke, invalidate aman. Terus kita buka detail, coba. Bentar, kenapa ya? Nah, kan kalau lagi loading ada yang garis itu blank item. Nah, itu tuh pakai yang placeholder ini nih. Mana sih placeholder wave? Nah, ada di sini placeholder. Nah, kayak gini. Jadi kalau masih loading, kita bisa bikin efek sekaligus conditional kalau dia lagi loading gitu. Oke, cuman ini kenapa ya? Bentar, di console ada error nggak? Enggak sih. Ini udah muncul nih, aman. Udah keluar array ya. Oke, responsif juga harusnya. Ya, oke, responsif juga. Karena kita kan langsung pakai bootstrap ya, jadi langsung responsif. Ya, ini saya pakai apa nih, mobile simulator. Nah, buat ngecek responsif atau enggak ya gitu, pakai ini. Oke, ini harusnya muncul sih modalnya, kenapa nggak muncul ya? Di invalidate lagi. Bentar, harusnya sih muncul. Update at, coba kita ubah di created at ya. Update at kita jadi create at. Iya kan? Ntar kita copy aja. Update at create at. Oke, refresh. Nah, kalau created dia muncul ya. Tapi kalau update kok nggak muncul ya? Apa salah tulis kah? Bentar. Oke, copy update at. Muncul nggak? Udah muncul nih. Udah. Gak tahu kenapa tadi ya. Terus ini modalnya kenapa ya? Modalnya nggak muncul. Harusnya sih muncul. Harusnya. Bentar. Modal.
search input, coba ya searchnya Muhammad. Nah ini nih muncul loading, efek loading. Kita kan tadi itu sempat nambahin spinner. Nah itu spinner border, show loading. Tuh. Waduh, kenapa nggak fungsi ya searchnya? Console log. Script get promise. Ini apa? 5312. Return fetch. Kenapa ya? Pas bagian situ harusnya aman sih di situ. Coba ya kita urai ke bawah. Return fetch. Oke, kita return ke bawah gini. Ininya gini, terus ini gini. Nah, harusnya aman. Harusnya sih bisa ya. Farel aja. Nah, oke, udah. Kayaknya ya, saya juga nggak ngerti sih ini kenapa. Cuma karena di enter aja sih. Makanya dari tadi saya bagian apa? Bagian yang mana sih? Then, kayak dan gini. Nah, saya tulis ke bawah karena kalau ke kanan tuh takutnya kayak tadi. Oke, apalagi? Oke, search aman sejauh ini. Muncul 2, ada Farah Ataladia sama saya sendiri. Coba kalau kita kasih satu nama. Bisa. Oke, bisa. Sip. Close ya. Cuman ini nih detail kenapa nggak bisa ya? Wih, muncul banyak nih array-nya. Oh iya, ini array-nya banyak karena tadi kita nge-search kan. Jadi sesuai yang dimunculin mereka. Tapi kalau di refresh juga udah habis hilang. Bentar, saya masih gatel sama modal. Mana sih ininya? Harusnya sih bisa ya. Hashtag detail modal data BS target. Coba di modal sini apa? Detail modal. Di sini ada detail modal nggak? Detail. Ada detail modal. Ada nih. Harusnya dia nge-link ke sana. Oke, coba buat get element by ID kita ubah deh ya ke query selector. Berarti hashtag ini juga ini nggak ngaruh sih harusnya. Ini mah search button ya. Sebenarnya masih bisa aja. Cuman ini muncul kenapa ya? Oh, ini ada di sini kayaknya. Bentar. Iya, ini belum dihapus. Sorry. Ini belum dihapus. Nah, udah. Oke, misalkan Farel keluarnya masih aman ya, masih 2.
Cuman kalau modal, bentar, kita perlu diurai lagi kali ya. Show cards. Bagian A sini, ref class database target, database toggle. Oh ini G nya 2. Nah iya, typo, harusnya bisa. Nah oke, bisa. Oke, bisa. Kayaknya kita tambahin ini deh. Anggota. Oh ini kata. Nah ini sebagai, sebagai anggota kelas XF bulasan dari PS. Oke. Sip, harusnya aman sih. Ingat uang. Oke. Ada trouble nggak? Oke, aman. Detail ini juga masih aman. Oke, buat pertemuan ke-9 ini, buat project JavaScript API, kita cukupkan aja sampai sekarang karena udah beres juga. Terus emang agak complicated sih, saya juga sempat ketar-ketir. Oke. Buat kalian kalau yang ada error di konsol lognya atau nggak muncul sesuatu atau search yang nggak bisa, itu bisa ini aja ya, chat saya via WA atau nggak lewat Discord juga boleh. So buat pertemuan selanjutnya itu kita bakal ngebahas PHP dasar. Kita belajar string sama array. Mudah-mudahan minggu depan bisa di sekolah. Itu aja sih. Buat projectnya juga kalau emang agak bingung juga mohon maaf ya. Paling dibaca ulang aja lagi, dipahami setiap fungsi-fungsinya, karena kurang lebih mirip-mirip sih harusnya ya. Muter-muter lagi juga kayak gini kan. Inner HTML kemarin udah, terus for ini juga kemarin udah sempat kita bahas kan. Terus udah sih, paling yang agak beda yang bagian short ini sih. Nah short juga kan kita lihat di sini shortnya sesuai angkatan ya, 2025, 2024 sampai 2022. Nah ada juga yang 2025 di bawah karena udah keluar. Yang udah keluar biasanya keluar sama alumni itu ditaruh di paling bawah gitu. Ini data anggota, pokoknya semua yang ada di channel perkenalan di Discord. Oke, sekian aja pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang mengenakan atau kurang jelas dalam penyampaian materinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.